Selamat hari Minggu yang diberkati, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, katakan bersama-sama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara di hari Minggu ini, sekalipun secara online. Dimanapun saudara berada, saya selalu berdoa, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Dan saya berpikir dunia ini adalah dunia yang cukup membuat anaknya tidak nyaman. Terkadang saudara menemukan Yesus merasa tidak nyaman ketika Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi ada sesuatu yang membuat Yesus bahagia yang saya pelajari. Ada sesuatu yang membuat Yesus senang, yaitu ketika orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Saudara akan menemukan ada begitu banyak kejadian di dalam Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 15, saudara akan menemukan perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita sudah pernah membahas beberapa minggu yang lalu. Betul? Lukas 15 dimulai dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi di pasal sebelumnya? Pasal 14. Pasal sebelumnya menceritakan Yesus diundang makan oleh salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Ketika Yesus ada di dalam rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi, Yesus merasa ada di dalam dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kepura-puraan, di mana orang-orang merasa dirinya benar. Dan Yesus merasa tidak nyaman ada di sana. Kemudian Yesus keluar dari rumah itu. Alkitab menceritakan orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ini semua terdapat di dalam Lukas pasal 14. Pasal selanjutnya, Lukas pasal 15, mengatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan dia. Kemudian saudara akan menemukan di situ Yesus mengatakan perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari ketiga perumpamaan ini seluruhnya bukan berbicara tentang yang hilang, tetapi semuanya berbicara tentang kesukaan orang yang menemukan sesuatu yang hilang. Kalau saudara bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus suka berperkara dengan orang-orang berdosa dengan cara kasih karunia? Jawabannya sangat-sangat sederhana. Yesus pasti akan menjawab, karena memberikan kesukaan kepadaku, memberikan kesukaan juga kepada Bapakku, dan memberikan kesukaan kepada Roh Kudus. Itu sebabnya ada 3 perumpamaan di dalam Lukas pasal 15, gembala mencari domba yang hilang. Siapakah gembalanya? Yesus. Waktu Yesus menemukan domba yang hilang, Yesus sangat gembira. Yesus berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Perempuan yang mencari dirham yang hilang. Perempuan di sini menggambarkan gereja di mana Roh Kudus berdiam. Ketika perempuan menemukan dirham yang hilang, perempuan ini berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Kalau saudara lihat di perumpamaan berikutnya, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang, ketika bapaknya menemukan kembali anaknya yang hilang. Bapaknya di sini berbicara tentang siapa? Tentang Bapa di surga. Bapaknya berkata, ambil lembu tambun, mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi Allah Tritunggal di sini muncul dalam 3 perumpamaan ini. Jadi kalau Allah berperkara sama saudara, Allah akan mengampuni semua dosa saudara. Allah akan mengasihi saudara tanpa batas. Dan Allah akan memberikan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Sekalipun saudara dan saya tidak layak menerimanya. Allah berperkara sama saudara dengan cara demikian. Karena semuanya ini memberikan kesukaan kepada
Allah. Yang percaya boleh bilang amin. 1 Tesalonika 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan dan jelaskan sama saudara, kata pengharapan di sini terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah elpis. Elpis adalah positive expectation of good in the future. Ekspektasi yang positif tentang sesuatu yang baik pasti akan terjadi di masa mendatang. Yang percaya boleh bilang amin. Berbeda dengan pengharapan orang dunia. Kalau orang dunia berharap, orang dunia berkata begini, saya berharap anak saya akan berhasil. Saya berharap saya bisa punya rumah tahun depan. Saya berharap. Nah, sepertinya tidak ada kepastian. Belum tentu terjadi. Tetapi pengharapan buat orang percaya, ketika saudara dan saya berbicara tentang masa depan, saudara punya ekspektasi yang positif bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Katakan bersama saya sudah diselamatkan. Itu sebabnya di sini dikatakan pengharapan keselamatan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan, semuanya sudah dikemas dalam satu kemasan. Itu sebabnya kata keselamatan merupakan kata yang sangat kaya sekali. Terjemahan dalam bahasa aslinya adalah soteria. Akar katanya adalah soso yang artinya to make well, heal, restore to health, to deliver from penalty of judgment, to rescue from danger. Apa arti kata keselamatan? Menyembuhkan, membebaskan dari penghukuman, dan menyelamatkan saudara dari bahaya. Amin. Saudara bisa menemukan di dalam Injil, waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit, seringkali saudara menemukan Yesus berkata begini, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya juga imanmu menyembuhkan engkau. Jadi, buat saudara dan saya yang sudah diselamatkan, Yesus mau supaya saudara memiliki ekspektasi yang positif bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam hidup saudara di masa mendatang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Waktu saudara membaca artikel-artikel apapun, kalau artikel itu mengatakan bahwa 7 dari 10 orang di usia tertentu akan mengalami hal-hal yang negatif, akan begini, akan begitu, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara harus percaya bahwa masa depan saudara pasti baik. Tidak seperti apa yang dikatakan artikel itu. Amin. 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 Sekalipun saudara melewati lembah kelam, saudara tidak akan berdiam di dalam lembah kelam. Saudara akan berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara keluar dari lembah kelam. Amin. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan, bukan berdiam. Jadi banyak orang Kristen yang sulit untuk memiliki ekspektasi yang positif. Bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa mendatang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang percaya sesuatu yang salah. Sehingga banyak orang Kristen yang memiliki ekspektasi yang negatif, yang sebaliknya. Ini yang menyebabkan banyak orang Kristen yang tidak lagi tertarik sama janji-janji Allah. Satu contoh, yang membuat banyak orang Kristen memiliki ekspektasi yang negatif tentang masa depan adalah pengajaran yang mengatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ini penting sekali. Banyak orang Kristen yang takut terhadap apa yang pernah mereka lakukan di masa lampau. Mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Sehingga mereka memiliki ekspektasi yang negatif bahwa suatu hari nanti sesuatu yang buruk akan datang. Saya akan menuai apa yang pernah saya tabur. Kalau saudara masih memiliki pikiran yang demikian, perhatikan baik-baik, bagaimana mungkin saudara bisa memiliki ekspektasi yang positif bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi di masa mendatang? Ini yang menyebabkan saudara tidak lagi tertarik terhadap janji-janji Allah dalam hidup saudara. Karena saudara percaya sesuatu yang salah. Betul, Alkitab mengatakan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ada begitu banyak contoh. Saudara bisa temukan di dalam Alkitab.
Salah satu contohnya adalah di dalam cerita tentang Esther. Ada seorang yang bernama Haman di sana. Haman sangat membenci orang Yahudi. Sehingga Haman berencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Alkitab menceritakan, Haman juga berencana membunuh Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai adalah pamannya Esther. Dan Haman sudah merencanakan untuk membunuh Mordekai dengan membuat tiang. Untuk apa? Untuk menggantung Mordekai. Nah, apa yang terjadi dengan Haman? Haman yang digantung. Apa yang Haman tabur, itu yang Haman tuai. Demikian juga kalau saudara pelajari sejarah tentang Hitler. Hitler sama seperti Haman. Karena apa yang Hitler lakukan? Semua orang Yahudi yang ada di seluruh Eropa bersembunyi seperti binatang. Dan apa yang terjadi dengan Hitler? Di hari-hari terakhir kehidupannya, Hitler juga bersembunyi dan dia terperangkap seperti binatang. Ini yang terjadi sama Hitler di hari-hari terakhir kehidupannya. Apa yang Hitler tabur, itu yang Hitler tuai. Tahun 70 sesudah Masehi, Jenderal Titus, anak Kaisar Romawi, membiarkan pasukannya membakar bait Allah ketika mereka menyerang Yerusalem. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, setelah peristiwa tersebut, tahun 79 sesudah Masehi, saudara tahu apa yang terjadi? Tragedi Pompei. Gunung Vesuvius meletus sebanyak berapa kali? 50 kali dalam 25 jam. Saudara bisa bayangkan, membakar seluruh kota Pompei dekat Roma. Yes, saya percaya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Semuanya ada di dalam Alkitab. Kita lihat firman Tuhan, Hosea pasal 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Di sini Hosea mengatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Dengan kata lain, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau saudara perhatikan baik-baik, semua contoh yang saya berikan sama saudara, semuanya berasal dari perjanjian lama. Haman, Hosea, dan ini berlaku juga untuk orang-orang yang bukan orang percaya. Jenderal Titus, kemudian ada Hitler, dan sampai sekarang masih berlaku. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Baik ataupun yang buruk. Tetapi saya mau kasih tahu, ini semua berlaku buat orang-orang yang ada di luar Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam Yesus? Saya mau kasih tahu sama saudara, saya punya kabar baik. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, saudara dan saya hari ini hanya menuai semua yang baik. Yang percaya boleh bilang amin. Bukan berarti saudara bisa berbuat seenak-enaknya. No. Mungkin saudara berkata, tapi dalam perjanjian baru juga ada ayatnya Pak, yang mengatakan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Betul, sabar. Saudara harap bersabar. Kita akan sampai ke sana. Sekali lagi, saya mau katakan bukan berarti saudara bisa berbuat seenak-enaknya. Semua perbuatan yang saudara lakukan, ingat, pasti ada konsekuensinya. Dan saya mau saudara mengerti, konsekuensi adalah hal yang berbeda. Kalau saudara terus-menerus merokok, kemudian pada akhirnya paru-paru saudara bolong, ini bukan penuaian, ini konsekuensi. Kalau saudara terus-menerus menipu orang, saya percaya tidak ada lagi orang yang mau berbisnis sama saudara. Kalau pada akhirnya usaha saudara bangkrut, ini bukan penuaian, ini konsekuensi. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan apa itu penuaian dan apa itu konsekuensi. Waktu sesuatu yang buruk datang terhadap orang Kristen, maka banyak orang Kristen yang berkata, ya kita nggak pernah tahu ya Pak, apa yang dia lakukan di masa lalu. Itu sebabnya apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Perhatikan baik-baik. Hal inilah yang membuat saudara memiliki ekspektasi yang negatif. Bahkan akan menimbulkan ketakutan bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi dalam hidup saudara di masa mendatang. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Mungkin saudara berkata, tetapi ayatnya ada dalam perjanjian baru loh Pak. Perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, ayat ini, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, di dalam perjanjian baru,
hanya muncul untuk dua aplikasi. Perhatikan baik-baik, hanya muncul untuk dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi dari ayat apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai adalah yang pertama, dalam hal firman Tuhan. Jadi yang pertama aplikasinya adalah dalam hal firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Penabur itu menaburkan firman. Apa yang ditabur? Firman. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca terus ayatnya, waktu benih ini jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik, ingat, tanah yang baik berbicara tentang orang yang mendengar, mengerti, dan menyambut firman itu. Apa yang terjadi dengan benihnya? Maka penabur ini akan menuai buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Perhatikan baik-baik. Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Saya sedang menabur firman kasih karunia kepada saudara. Apa buahnya? Perhatikan baik-baik. Apa buahnya? Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya percaya sekarang saya sedang menabur firman kasih karunia di tanah yang baik. Amin, amin. Saya akan melihat penuaian yang besar. Apa penuaiannya? Saudara akan dibangun. Karena firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Dan lebih daripada itu, saya percaya dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan untuk orang-orang yang telah dikuduskannya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi dalam kehidupan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik, aplikasi dari ayat apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai adalah dalam hal memberi. Jadi yang pertama dalam hal firman, yang kedua dalam hal memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi sangat jelas sekali ayat ini, konteksnya di sini berbicara tentang apa? Tentang memberi. Konteksnya adalah dalam hal memberi. Dengan kata lain, dalam hal keuangan, perhatikan baik-baik, Allah mau berkata begini sama saudara. Saudara mau seberapa diberkati? Saudara yang putuskan sendiri. Kalau saudara menabur sedikit, saudara akan menuai sedikit. Saudara menabur banyak, saudara akan menuai banyak. Jadi jelas sekali. Jadi aplikasi di dalam perjanjian baru, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Aplikasinya yang pertama adalah dalam hal firman Tuhan. Dan aplikasi yang kedua, dalam perjanjian baru, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, adalah dalam hal memberi. Saudara menabur banyak, saudara akan menuai banyak. Saudara menabur sedikit, saudara akan menuai sedikit. Satu lagi, perhatikan baik-baik. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau saudara baca ayat ini, sepertinya ayat ini ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen. Karena ini terdapat di dalam kitab Galatia, betul? Tetapi kalau saudara lihat konteksnya, saudara harus lihat konteksnya. Kita lihat dari ayat yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi saudara bisa lihat sangat jelas sekali ini berbicara tentang memberi, tentang membagikan sesuatu. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan ayat yang ke-7 dan ke-8? Nah, saya mau saudara mengerti. Berbicara tentang jemaat di Galatia. Sesungguhnya, Paulus melihat ada masalah dengan jemaat di Galatia. Tahukah saudara bahwa Paulus tidak pernah menyebut jemaat di Galatia kudus atau dikuduskan? Kenapa? Karena mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya. Kalau saudara baca ayat-ayat awal dari kitab Galatia, Paulus mengatakan begini,
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Dan Paulus mengutuk begini, barang siapa memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan, terkutuklah dia. Betul? Tadi dikatakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ini berbicara tentang jemaat Galatia yang hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan kekuatannya untuk mencapai kekudusan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, hidup di bawah kasih karunia, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi lihat konteksnya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Memberikan pengajaran apa di sini? Pengajaran tentang firman kasih karunia. Lihat konteksnya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Memberikan pengajaran apa? Pengajaran tentang firman kasih karunia. Karena pada saat itu ada orang-orang di Galatia yang memberitakan firman hukum Taurat kepada jemaat di Galatia, dan jemaat di Galatia memberikan uang kepada mereka. Bahkan ada orang-orang yang memberitakan firman hanya untuk uang. Tetapi di sini Paulus mengatakan kepada jemaat supaya berbagi kepada mereka yang memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Jadi ini konteksnya. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai apa? Menuai yang baik. Amin. Dan konteksnya adalah, kita sudah lihat dari awal, dari konteksnya adalah dalam hal memberi. Amin. Seberapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami hal ini? Saudara tahu ada seseorang membutuhkan sesuatu. Kemudian saudara memberkati orang itu secara diam-diam. Nggak ada orang lain yang tahu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara memberi dengan cara seperti ini, saudara akan merasakan sukacita. Dan saya percaya sesuatu yang baik pasti akan terjadi sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai dalam hal perbuatan. Perhatikan baik-baik, dalam hal perbuatan hanya berlaku di dalam perjanjian lama. Dan sampai sekarang masih tetap berlaku, tetapi hanya untuk orang-orang yang ada di luar Yesus. Dan untuk orang-orang yang ada di dalam Yesus, untuk orang-orang percaya, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, berlaku dalam dua hal. Yang pertama, dalam hal firman Tuhan, betul? Kita sudah lihat. Dan yang kedua adalah dalam hal memberi. Amin. Hosea tadi mengatakan, siapa yang menabur angin, maka ia akan menuai puting beliung. Apa yang pernah saudara tabur yang buruk, seharusnya saudara menuai yang buruk, bahkan lebih buruk lagi. Taburnya angin, tuainya puting beliung. Tetapi ingat baik-baik, Yesus sudah menggantikan posisi saudara dan saya di atas kayu salib. Semua yang buruk yang pernah saudara dan saya tabur, sudah Yesus tuai semuanya di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kalau saudara perhatikan waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus menuai semua yang buruk yang pernah saudara tabur. Alkitab menceritakan terjadi gelap gulita, gempa bumi, angin kencang, puting beliung, lebih dari puting beliung bahkan. Itulah saatnya Yesus menuai semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Supaya hari ini, perhatikan baik-baik, saudara dan saya hanya menuai yang baik. Kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti saudara sepanjang umur hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai.
Pertanyaan saya buat saudara. Mungkinkah yang satu menabur, yang lain menuai? Banyak orang berkata, oh jangan sesat Pak. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu yang menuai. Kamu yang menuai. Bukan orang lain, tapi kamu yang menuai. Tetapi di sini dikatakan, yang seorang menabur, yang lain menuai. Siapa yang mengatakan ini? Yesus yang mengatakan ini. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang siang, kata Alkitab. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, apa definisi orang-orang siang? Orang-orang yang selalu memiliki kesadaran hidup dengan iman dan kasih, dan selalu memiliki ekspektasi yang positif tentang keselamatannya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, banyak orang Kristen yang mencoba untuk mencopot ketopong keselamatan orang Kristen yang lain. Mereka memberitahukan kepada orang Kristen yang lain, karena apa yang buruk yang pernah kamu tabur di masa lalu, maka kamu pasti akan menuai sesuatu yang buruk di masa mendatang. Banyak orang Kristen yang memberitahukan orang Kristen yang lain tentang hal ini. Ini akan merampok pengharapan mereka sebagai orang percaya. Banyak orang Kristen yang menggunakan ayat ini untuk menghakimi orang Kristen yang lain. Tetapi hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara. Saya tidak peduli apapun yang pernah saudara lakukan di masa lalu, sekalipun saudara pernah melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, hari ini saudara tahu kebenarannya, dan kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Hari ini akan menjadi hari yang baru buat saudara. Amin. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini terima Yesus. Kalau dulu saudara pernah berbuat sesuatu yang buruk atau pernah berbuat sesuatu yang salah, kalau saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tidak akan pernah menuai apa yang buruk yang pernah saudara perbuat di masa lalu. Kenapa? Karena yang seorang menabur, saudara menabur, dan seorang lain akan menuai. Yesus menuai. Kabar baik? Amin. Kalau saudara sudah menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, apapun yang buruk yang pernah saudara tabur atau saudara lakukan di masa lalu, ingat baik-baik, sudah Yesus tuai semuanya di atas kayu salib. Supaya hari ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya, akan menuai semua yang baik. Dan saya percaya dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan buat saudara, buat saya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin.